Antropologi Maritim ini merupakan satu mata kuliah yang menjadi salah satu penanda ya bagi excellent atau keunggulan dari program studi S3 sejarah yang memiliki kajian utama bidang sejarah dan maritim serta integrasi bangsa. Nah, oleh sebab itu ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan kajian kemaritiman maupun integrasi nasional. Salah satunya adalah antropologi maritim ini. Antropologi maritim ini merupakan satu bidang studi yang mengkaji masyarakat, ya, tentu saja masyarakat manusia dan kebudayaannya yang dibentuk atau dipengaruhi oleh laut ataupun perairan. Ya. Nah, oleh sebab itu kajian-kajian atau penelitian-penelitian di dalam antropologi maritim ini biasanya mengkaji ataupun menguji bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan kemaritiman dan bagaimana interaksi itu mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat maritim, baik dalam hal organisasi sosialnya, kemudian kepercayaannya, teknologinya, ekonomi, bisa juga bahasa, sistem sosial, dan sebagainya. Nah, memang bedanya dengan kajian sejarah maritim, kalau sejarah maritim itu bersifat diakronis, yaitu memanjang di dalam konteks waktu. Artinya mulai dari periode awal sampai periode akhir. Tapi sesungguhnya apa yang dikaji oleh antropologi maritim ini juga menjadi bagian dari apa yang dikaji oleh sejarah maritim. Hanya saja antropologi maritim ini biasanya bersifat sinkronis. Ya. Sinkronis itu mengacu kepada periode, ya, cenderung periode kekinian, ya, biasanya terkait dengan soal struktur dan fungsi kebudayaan. Jadi ibaratnya kita memotong sebuah pohon, ya, misalnya pohon pisang. Jadi kalau antropologi maritim itu adalah potongan yang melintang. Jadi, potongan yang melintang, sehingga ketika kita melihat potongan batang pisang itu, kita bisa melihat struktur batangnya itu, ya. Mulai dari bagian yang paling dalam, namanya apa itu, kambium atau apa ya dalam pohon gitu ya. Kemudian ada lapisan berikutnya, lapisan-lapisan berikutnya sampai kepada lapisan yang terluar, kulit ari yang paling luar, ya. Nah, sehingga kita tahu struktur masyarakat, struktur kebudayaan pada waktu tertentu, ya. Itu secara sinkronis. Namun kalau sejarah maritim, maka
potongan pisang itu adalah membujur ya, dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan continuity and change mulai dari pohon bagian bawah ya, pangkalnya, yang dari situ bisa diperkirakan umurnya berapa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, terus kita urut ke atas. Nah, sehingga di situ kita mengetahui continuity and change. Ada yang berlanjut dan ada yang berubah. Ya, mulai dari zaman yang lebih lama, yaitu bagian dari pangkal pohon itu, sampai kepada bagian yang paling muda, ya, mungkin baru bersemi, yang ada di bagian atas pohon itu. Itu ibaratnya antara antropologi maritim yang bersifat sinkronis, lebih menyangkut kepada struktur, kemudian sejarah maritim yang bersifat diakronis, ya, yang memanjang, menelusuri lorong-lorong waktu, mulai dari yang paling lama, paling kuno, hingga masa-masa berikutnya. Nah, namun demikian, perkembangan terakhir dari ilmu sosial dan ilmu humaniora itu terjadi gejala yang dulu oleh Pak Sartono Kartodirjo, Prof. Sartono Kartodirjo, tokoh penting sejarawan Indonesia. Itu ada rapprochement. Rapprochement itu saling mendekati di antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora. Nah, sehingga ini memungkinkan para peneliti ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora itu mengembangkan pendekatan yang bersifat multidisiplin, ya. Multidisiplin yang kalau Prof. Sartono juga terkenal dengan pendekatan multidimensional approach, ya. Pendekatan multidimensi, ya, di mana studi sejarah meminjam konsep dan teori-teori ilmu sosial dalam rangka untuk mengkaji masa lampau. Namun konsep dan teori ilmu-ilmu sosial lain di luar sejarah itu fungsinya adalah sebagai alat analisis. Fungsi konsep dan teori ilmu-ilmu sosial di dalam studi sejarah itu berfungsi sebagai alat analisis untuk menganalisis kejadian atau rangkaian kejadian masa lampau. Jadi sebagai alat, ya, supaya apa? Supaya kajian kita terhadap rangkaian peristiwa masa lampau itu bisa analitis, bisa kritis, bisa lebih terstruktur di dalam menarasikan, dalam sejarawan menarasikan masa lampau itu. Nah, jadi lain dengan ketika kita menulis sosiologi atau antropologi, ya, biasanya ada kecenderungan kita itu ingin membuktikan grand teori di dalam satu
penelitian yang memiliki skop yang lebih kecil. Ya. Jadi untuk membuktikan grand teori dalam skala kecil, dalam skala ruang lingkup yang terbatas. Atau sebaliknya, ada yang namanya grounded research, itu melakukan penelitian lapangan dalam rangka untuk membangun teori. Nah, jadi kalau fungsi konsep dan teori di dalam sejarah itu tadi sebagai alat analisis. Nah, sebagai alat tentu saja harus disesuaikan dengan apa yang akan kita kerjakan. Jadi misalnya ketika kita akan memotong pohon ataupun mengiris roti, ya, itu alatnya kita sesuaikan. Kalau mau memotong pohon ya berarti harus pakai gergaji, senso, atau mungkin kapak yang besar, ya, supaya ketika kita menebang pohon itu ya bisa berhasil dengan baik. Nah, sebaliknya kalau kita mau mengiris roti dengan menggunakan senso alatnya, ya itu rotinya bisa kabur semua. Nah, jadi harus pakai pisau kecil yang tipis, tapi juga ada geriginya, ya. Nah, sehingga irisannya menjadi bagus. Nah, jadi kita meminjam konsep dan teori ilmu sosial tadi itu kita sesuaikan dengan permasalahan, kita sesuaikan dengan topik yang kita kaji. Ya. Apakah kita menggunakan teori Gramsci atau kita menggunakan teori Gunder Frank misalnya mengenai ketergantungan ekonomi, dependensi, teori dependensi, dan sebagainya. Ya. Nah itu. Dan ini sekaligus penjelasan mengenai teori metodologi sedikit-sedikit. Nah, jadi yang namanya rapprochement tadi itu kemungkinan antropologi maritim juga bisa menggunakan pendekatan sejarah, ya, di dalam menjelaskan fenomena budaya maritim. Artinya mungkin seorang antropolog maritim sedang meneliti struktur sosial masyarakat nelayan misalnya di mana ya, di Muara Angke misalnya. Nah, antropolog maritim tidak hanya berusaha untuk menganalisis struktur kehidupan masyarakat nelayan di Muara Angke itu, struktur sosial, kemudian ikatan sosial, relasi sosial, lembaga sosial, tidak hanya dari perspektif, tidak hanya dari periode kekinian saja yang bisa diamati, ya. Karena biasanya ilmu sosial itu bersifat kontemporer, tetapi mungkin si antropolog maritim ini juga mencoba untuk menyoroti latar belakang historisnya. Jadi kenapa kok struktur masyarakat nelayan di Muara Angke itu pada level yang paling tinggi, strata yang paling tinggi misalnya diduduki oleh nelayan yang berdasi misalnya sekarang. Nelayan-nelayan yang punya modal besar. Nah, tentu saja ini merupakan hasil dari perkembangan historisnya yang seharusnya nelayan itu
mungkin yang menduduki strata yang paling tinggi dulu adalah para pandega ya kalau tidak salah, yang memiliki kapal, dan dia juga mungkin ikut terjun di dalam apa, usaha perikanan atau pencarian ikan yang tinggal di wilayah itu. Nah, tapi sekarang mungkin yang menduduki strata paling tinggi justru nelayan yang tidak pernah tinggal di situ. Oleh sebab itu, seorang antropolog maritim bisa menggunakan pendekatan historis. Ini kenapa kok bisa sampai seperti ini? Jadi ceritanya bagaimana, perkembangannya bagaimana, continuity and change-nya seperti apa. Nah sebaliknya, sejarawan maritim juga bisa menggunakan konsep-konsep dan teori-teori di dalam antropologi, khususnya antropologi maritim. Jadi misalnya ketika mengkaji tentang komunitas nelayan ya, di pantai utara Jawa, dari sejarah masyarakat nelayan di pantai utara Jawa, atau mungkin ya termasuk di Muara Angke itu ya. Nah, di situ sejarawan tidak hanya membuat cerita atau narasinya, tetapi agar ceritanya itu analitis, argumentatif, bisa menguak lebih dalam ya persoalan-persoalan kehidupan nelayan misalnya pada zaman kolonial, ya, maka si sejarawan maritim itu bisa juga meminjam teori dan konsep di dalam antropologi. Jadi misalnya tentang apa itu dari struktur sosial misalnya, atau mungkin teori dan konsep tentang tentang belief ya, tentang kepercayaan, struktur kepercayaan dalam kebudayaan maritim. Nah, itu bisa digunakan untuk mengkaji bagaimana struktur belief atau kepercayaan masyarakat nelayan itu di masa kolonial, sehingga kenapa mereka kemudian menjadi masyarakat yang terpuruk ya, masyarakat yang meskipun mereka punya hasil yang banyak di dalam penangkapan ikan, tetapi mereka tidak bisa keluar dari kemiskinan. Nah, barangkali itu dikaitkan dengan soal struktur belief mereka, kepercayaan mereka, yang mungkin bisa menghambat akumulasi modal, sehingga mereka tidak mampu untuk bersaing dengan kelompok sosial yang lain. Nah, jadi menganalisis struktur sosial, struktur perilaku, struktur cara berpikir masyarakat nelayan pada awal abad 20, pada zaman Belanda. Nah, teori dan konsep itu diterapkan untuk mengkaji masa lampau. Nah, sehingga narasi sejarah yang dibangun tidak semata-mata menghasilkan cerita, ya, menghasilkan narasi ya, seperti dongeng kalau zaman dulu, tetapi menjadi tulisan sejarah yang deskriptif, analitis namanya. Yang kalau Pak Sartono Kartodirjo yang juga diinspirasi oleh Annals of School, kelompok sejarawan Annales atau Annals dari Perancis, yaitu sejarah struktural. Jadi bukan sejarah sebagai cerita dongeng, narasi, tetapi sejarah struktural ya, sejarah yang mengungkap persoalan-persoalan
struktural yang terjadi pada masa lampau ya, untuk menjelaskan apa itu persoalan-persoalan yang bisa dilihat dari konteks kekinian, misalnya masalah gender, masalah belief, masalah apa itu kesetaraan misalnya, atau masalah distribusi kekuasaan, yang mana soal-soal itu adalah soal-soal yang bersifat kontemporer tapi digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah untuk menjelaskan kenapa masyarakat atau komunitas nelayan di Muara Angke itu tidak bisa melakukan mobilitas sosial sehingga menjadi kelompok masyarakat yang diperhitungkan di dalam struktur masyarakat kolonial. Nah, jadi ini antropologi maritim dan sejarah maritim yang dua-duanya bisa melakukan rapprochement, ya, sehingga mungkin ada manfaatnya ya, di samping belajar sejarah maritim juga belajar antropologi maritim. Jadi, karena dua-duanya bisa dipadukan, dikawinkan ya, untuk bisa saling memberikan apa itu fungsi ya, satu dengan yang lain. Nah, antropologi maritim saat ini biasanya lebih menekankan kepada fenomena mengenai eksploitasi lingkungan pantai, kemudian munculnya apa itu yang mana penekanan kepada lingkungan pantai ini memang merupakan satu perkembangan yang mutakhir ya. Jadi seiring dengan kecenderungan dari atau seiring dengan apa keprihatinan global ya, mengenai perubahan lingkungan ya, maka antropologi maritim pun juga banyak mengkaji mengenai lingkungan pantai ya. Lingkungan pantai termasuk tentu saja laut ya, kemudian pulau-pulau kecil ya. Ini menjadi kajian utama ya, untuk mengimbangi apa itu kajian-kajian antropologi yang selama ini lebih tertarik ya kepada masyarakat di daratan. Oke, tadi kita bahas bahwa tentu saja fokus kajian utama dari antropologi terutama adalah budaya maritim. Ya. Budaya maritim yaitu sebuah budaya yang merupakan hasil relasi antara manusia dengan laut, manusia dengan perairan yang menghasilkan budaya maritim atau sering disebut sebagai seaside culture. Seaside culture. Jadi budaya yang memiliki sisi kelautan, sisi perairan yang diwarnai oleh aspek-aspek kelautan. Kan ada juga budaya yang memiliki landside culture. Jadi yang memiliki sisi daratan, seperti budaya yang berkembang pada masyarakat agraris. Nah, kalau budaya maritim ini ya seaside culture,
Jadi budaya yang memiliki aspek kelautan atau warna kelautan dari situ. Nah, kita akan melihat bagaimana budaya maritim ini juga penting, sehingga kita perlu melihat bagaimana sih pentingnya budaya maritim itu. Nah, yang pertama barangkali bahwa budaya maritim yang berkembang pada masyarakat yang bergulat dengan laut dan perairan itu telah memberikan warna, telah membentuk mata pencarian hidupnya dari berbagai komunitas yang bersinggungan dengan laut selama mungkin ribuan tahun, baik itu sebagai nelayan ataupun perdagangan maritim, kemudian juga sebagai pelaut dan sebagainya yang sangat punya kontribusi di dalam perkembangan sejarah manusia. Ya, jadi di sini konteksnya adalah bahwa perikanan, perdagangan maritim, kepelautan, dan juga perkapalan itu adalah bagian dari budaya maritim atau mata pencarian yang dibentuk oleh atau diwarnai oleh kebudayaan yang lahir dari relasi antara manusia dengan laut. Nah, jadi kalau kita mensitir teori challenge and response, bahwa kebudayaan itu adalah hasil respon terhadap challenge yang diberikan oleh alam, kemudian direspon oleh manusia, maka menghasilkan kebudayaan. Nah, pada masyarakat pantai mereka mendapatkan challenge dari lingkungan pantai. Ada air laut, ada ikan, ada apa macam-macam. Maka respon dari manusia adalah membuat perahu, membuat jala, membuat jaring, membuat pancing dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, kemudian pentingnya yang kedua adalah cultural exchange and innovation. Nah, kita melihat bahwa budaya maritim itu telah menjadi penggerak yang penting di dalam proses pertukaran budaya dan inovasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa sebuah masyarakat atau budaya masyarakat itu tidak akan cepat berkembang tanpa persinggungan dengan budaya luar. Oleh sebab itu misalnya masih kita bisa lihat suku-suku bangsa di dunia yang intensitas komunikasinya dengan dunia luar itu terbatas, maka juga akan mengalami lack of development, jadi kurang berkembang. Itu biasanya kita jumpai pada masyarakat yang ada di pedalaman, entah itu pedalaman Amazon ataupun pedalaman Afrika, atau di negeri kita ya mungkin di pedalaman Kalimantan atau juga Papua, bahkan di Sumatera juga masih ada suku anak dalam misalnya yang juga masih mengisolasikan diri mereka. Nah, di sini maritime culture itu salah satu cirinya adalah keterbukaan dan kesediaan untuk melakukan cultural encounters and cultural exchange, perjumpaan budaya dan pertukaran.
lewat perdagangan maritim, lewat pelayaran dan sebagainya itu memungkinkan terjadinya perjumpaan budaya dan pertukaran ekonomi dan sebagainya, sehingga perjumpaan budaya dan pertukaran itulah yang mendorong terjadinya inovasi. Tentu saja perjumpaan itu bukan hanya perjumpaan secara internal di kalangan suku bangsa itu saja, tetapi juga biasanya cross border atau cross cultural konteks ya. Jadi perjumpaan lintas budaya sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran baik di bidang tradisi, kepercayaan, kemudian nilai-nilai, teknologi, bahasa dan sebagainya, sehingga antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain itu saling beradaptasi dan beradopsi. Tidak ada yang diadopsi, ada yang diadaptasi. Nah, sehingga itu akan memacu inovasi. Ya, contohnya misalnya di dalam masyarakat Indonesia ya, khususnya Jawa dan Sumatera. Pada zaman Neolitikum, Megalitikum ya, mereka sudah memiliki arsitektur yang bergaya punden berundak ya. Struktur punden berundak ya, ditemukan di mana-mana. Nah, dengan adanya perjumpaan dan interaksi dengan India, kemudian para tokoh dari Nusantara ini mengadaptasi dan mengadopsi arsitektur di dalam pembangunan tempat-tempat ibadah Hindu ataupun Buddha, maka mereka kemudian melakukan inovasi yang tadinya mereka sudah memiliki punden berundak. Nah, kemudian kalau tadinya punden berundak itu di atasnya ada batu persembahan. Nah, kemudian karena mereka mengadopsi, memperkaya budaya mereka dengan sistem India, maka candi itu tempat ibadah. Yang tadinya tempat ibadah nenek moyangnya, kemudian menjadi tempat ibadah untuk Sang Buddha ataupun Trimurti. Nah, kemudian mereka membangun candi itu di atas struktur punden berundak. Nah, artinya kita melihat itu sebagai sebuah inovasi yang lahir dari hasil cultural encounters, perjumpaan budaya yang merupakan ciri yang khas, ciri yang inherent dalam masyarakat maritim, masyarakat yang lebih terbuka dan biasa bergaul dengan dunia luar, sehingga etnosentrismenya sudah sangat berkurang. Ya, jadi di sini sudah cukup jelas ya bagaimana budaya maritim itu telah dalam sejarahnya telah mendorong percepatan dari pertukaran budaya dan inovasi. Itu saya kira buktinya banyak ya, tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, shared heritage and identity. Nah, seperti kita ketahui bahwa budaya maritim itu ya karena penyebaran mereka ya, itu lebih luas ya melalui aktivitas kemaritiman ya, perdagangan, kemudian kepelautan dan sebagainya, ataupun juga diplomasi
budaya ya di antara berbagai masyarakat maritim itu, maka budaya maritim ini sangat mewarnai ya, sangat mewarnai identitas budaya ya dari berbagai kelompok masyarakat secara luas ya. Sehingga budaya maritim ini menjadi semacam warisan bersama dan identitas bersama di dalam spektrum yang sangat luas ya. Jadi, terutama menyangkut wilayah-wilayah yang ada di pantai yang terjangkau oleh kegiatan kemaritiman. Dan itu barangkali berbeda dengan budaya agraris yang mungkin demarkasinya sangat terbatas ya. Tapi kalau budaya maritim ya karena memang kegiatan maritim itu cenderung cross border tadi itu, sehingga budaya maritim itu dengan mudah menjadi shared culture, shared heritage, shared identity. Ada satu yang menarik ya, budaya yang dulu awalnya dihasilkan oleh masyarakat agraris, tapi disebarkan secara maritim. Nah, ini contohnya bagus, yaitu mengenai cerita Panji. Cerita Panji yang berasal dari zaman Kediri ataupun Singasari. Cerita dan sekaligus juga dari cerita itu ada dramanya, ada seni pertunjukannya. Dan cerita-cerita Panji itu juga bisa mengilhami bagaimana budaya kesatria yang menjadi idealitas dari berbagai masyarakat di Asia Tenggara. Nah, awalnya dari Singasari, Kediri, kemudian budaya ini tersebar ya melalui kegiatan-kegiatan kemaritiman, sehingga pengaruh dari cerita Panji ini menyebar jauh sampai ke daratan Asia Tenggara, sampai ke Thailand ya, ke istana Muang Thai. Itu bisa dilihat dari buku Adrian Vickers yang mengenai budaya Panji itu. Terus kemudian istilah di Maluku itu ada Kolano. Pernah dengar ya? Kolano. Kolano itu kelihatannya sebagai pemimpin kelompok katakanlah itu ya di Maluku. Nah, kata Kolano itu ada kemungkinan berasal dari kata Klono ya. Klono, Sewandono, ya, tokoh-tokoh dalam cerita Panji itu ya, yang sampai sekarang juga masih ada. Nah, jadi tadi ya, budaya maritim itu menjadi shared heritage ya, jadi warisan bersama dan shared identity, menjadi identitas bersama karena persebarannya begitu luas. Ya. Karena kemudian juga para bangsawan di Jawa waktu itu juga mengidentikan dirinya, cara berpikirnya, perilakunya ya, dengan cerita-cerita Panji itu. Ada Panji Asmoro Bangun, ada Dewi Sekar Taji. Itu juga sempat dulu dimainkan juga di dalam bentuk wayang, ya, dalam bentuk ketoprak juga. Jadi semacam Ramayana dan Mahabharata, tapi itu genuine ya, dari cerita yang berasal dari masyarakat lokal di Jawa. Nah, sehingga bagi Indonesia sendiri barangkali dengan adanya sebagai bangsa maritim mungkin dengan lebih mudah bisa menyebarkan
budaya maritim itu sebagai warisan bersama, sebagai identitas bersama. Ya, kemudian yang keempat adalah preservation of tradition. Jadi preservasi terhadap tradisi. Nah, seperti kita ketahui bahwa budaya maritim itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam sejarah dan warisan dari kemanusiaan. Nah, oleh sebab itu UNESCO dan lembaga-lembaga kebudayaan dunia ini juga mulai sangat memperhatikan ya, budaya maritim. Jangan sampai terancam punah. Bahkan di Korea ya, itu ada satu jurnal yang sudah Scopus ya, namanya Journal of Marine and Island Cultures. Jadi jurnal tentang kelautan dan budaya pulau. Jadi ada budaya pulau. Saya pernah nulis beberapa kali di situ, 2 kali di jurnal ini. Ini sekarang Q2 ya, Scopus. Nah, nanti kalau mau ya punya tema sejarah maritim dan sejarah pulau-pulau, budaya pulau bisa diterbitkan situ. Nah, bahkan jurnal ini juga menyelenggarakan semacam festival atau festival budaya pulau. Padahal Korea itu pulaunya ya nggak banyak ya, bandingkan dengan Indonesia. Tapi mereka serius karena ini untuk mempromosikan yang namanya Pulau Jeju. Pernah dengar belum? Pulau Jeju. Itu pulau milik Korea yang diandalkan sebagai pusat wisata pulau. Pulau Jeju. Jadi kalau ke Korea tidak mampir di Jeju itu kurang lengkap. Jadi malah dia bikin jurnal aja, jurnal Marine and Island Cultures. Kemudian juga beberapa rangkaian seminar dan festival diselenggarakan untuk mengkaji budaya pulau. Kita yang punya ribuan pulau nggak bisa menyelenggarakan kayak gitu. Bahkan mungkin Indonesia termasuk satu-satunya negara yang tidak mampu menghitung pulaunya sendiri. Ya, kadang-kadang kita punya pulau kira-kira atau kurang lebih 17.000. Kemudian ada yang mengatakan 17.000 sekian. Ada yang mengatakan sekian dan sebagainya. Jadi kita negara yang menghitung jumlah pulaunya sendiri saja nggak mampu. Semakin timbul keprihatinannya untuk mempreservasi tradisi dan budaya maritim ya, sebagai shared heritage maupun shared identity. Karena pada masyarakat daratan itu karena pengaruh modernisasi dan globalisasi itu nilai-nilai keaslian budaya itu sudah mulai luntur ya. Sudah mulai luntur, mulai kehilangan rohnya. Nah, dunia mulai memperhatikan budaya maritim yang masih cenderung ada aspek keasliannya di situ, terutama di pulau-pulau yang terpencil, pulau-pulau kecil yang punya genuinitas ya, keaslian ya, budaya yang sudah berkembang selama ribuan tahun ya. Termasuk mungkin juga kita punya masyarakat suku laut ya. Nah, suku laut itu saya kira ya sudah berkembang
ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu. Bisa juga mereka adalah bagian dari para diaspora Austronesia yang bergerak keluar dari Formosa itu kurang lebih 4.000 atau 3.000 tahun yang lalu. Rombongan yang lain pada settle di daratan ataupun di pantai, tapi hebatnya mereka tidak mau di daratan atau di pantai, mereka masih tetap menjadi sea nomad, nomaden laut yang berlayar dari sana kemari. Jadi mungkin selama penjelajahan dari Formosa sampai ke kawasan Asia Tenggara, mereka berjalan selama sekian tahun atau sekian ratus tahun, turun-temurun, jadi mereka sudah terbiasa dengan laut, ya, sehingga tidak mau lagi mendarat, jadi sudah lupa daratan. Kalau kita lupa lautan mungkin. Nah itu. Ya, jadi makanya sangat menarik sekali ya untuk mengkaji antropologi maritim, dan ya kalau kita bisa memadukan ya rapprochement dengan sejarah maritim, ini satu hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana sih sejarah dari antropologi maritim. Nah, tadi kita sudah lihat betapa pentingnya budaya maritim. Sekarang perkembangan dari antropologi maritim itu secara garis besar seperti apa? Nah, ini dimulai dari early explorations. Nah, pada awalnya antropologi maritim ini berasal dari para explorer dari para naturalis, jadi ilmu-ilmu alam ataupun ilmu botani yang melakukan ekspedisi terutama pada abad 19 ya, dan awal abad 20 ya, ketika Charles Darwin juga mempelopori untuk membuktikan adanya teori evolusi. Dia pergi ke wilayah-wilayah yang masih orisinil ya, alamnya, di Pulau Galapagos. Nah, kemudian untuk ahli botani yang lain juga pergi untuk mengikuti kaum kolonialis seperti Alfred Russel Willis ya. Ini dia juga melakukan ekspedisi ya, untuk meneliti tentang botani di Hindia Belanda, dan bahkan dalam perkembangannya dia tidak hanya meneliti botani tetapi juga termasuk masyarakatnya, masyarakat manusianya, ekosistemnya, budayanya, dan sebagainya. Bahkan jauh sebelum itu Rumpius juga pernah melakukan penelitian botani di Ambon, sehingga dia menyaksikan tsunami besar yang terjadi di Ambon pada awal abad ke-17. Dia juga mendokumentasikan berbagai berbagai tumbuh-tumbuhan dan juga ekosistem yang ada di Ambon waktu itu. Nah, sehingga disitulah tampaknya mulai ada ketertarikan juga untuk melihat masyarakat tradisional
yang biasanya mereka tinggal di pantai-pantai, kalau di kawasan Indonesia Timur, tinggal di pulau-pulau yang tentu memiliki kebudayaan maritim yang kental. Nah, selanjutnya memasuki abad 20, para ahli yang mendalami antropologi maritim itu menerapkan metode etnografi, ya, di mana para peneliti itu menceburkan diri atau melibatkan diri di dalam kehidupan masyarakat pantai, ya, untuk memahami struktur sosial mereka, tradisi mereka, kemudian mata pencaharian mereka. Jadi ini observasi partisipasi. Jadi betul-betul ikut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu selama berapa tahun biasanya mereka hidup bersama dengan masyarakat yang diteliti. Seperti yang dilakukan oleh seorang antropolog terkenalnya Radcliffe Brown yang pernah menstudi mengenai masyarakat Andaman, untuk meneliti bagaimana laut telah membentuk sistem sosial mereka. Ini sampai sekarang Radcliffe Brown itu juga masih terkenal. Dan orang Andaman kemarin saya pernah bercerita itu dulu yang pernah disaksikan oleh Itsing pada abad ke-7 dalam perjalanannya dari Sriwijaya kemudian ke Kedah, dari Kedah untuk menuju ke India melalui Andaman. Di Andaman dia singgah dan disambut oleh orang-orang Andaman yang digambarkan pada waktu itu berkulit hitam dan masih telanjang, dan dia menjajakan produk-produk mereka, ya, hasil-hasil perkebunan, buah-buahan dan sebagainya, ya, untuk ditukar dengan barang-barang logam, ya, barangkali ya untuk peralatan mereka. Itu dari abad 7 yang masih telanjang, ya, kemudian pada abad 20 dikunjungi oleh Radcliffe Brown, ya. Dan ini tentu merupakan sesuatu yang menarik. Jadi tamu langsung. Ya, jadi ya, jadi dia meneliti bagaimana laut itu telah membentuk sistem sosial mereka, telah membentuk kebudayaan mereka. Nah, jadi saya pernah berkunjung juga ke Maluku Tenggara, ya. Di situ ada pulau-pulau kecil yang jumlahnya banyak, dan menariknya bahwa nama-nama dari pamong desa di sana, jabatan pamong desa itu diambilkan dari jabatan, nama-nama jabatan di dalam kapal. Jadi kepala desa itu disebut sebagai nahkodanya. Nah, kemudian di bawah kepala desa itu ada apa lagi yang juga merupakan nama-nama jabatan di dalam kapal. Jadi itu kayaknya itu menunjukkan bahwa mereka punya kolektif memori yang kuat, ya, selama di dalam mengarungi samudera untuk kemudian dia terdampar atau mendamparkan diri di pulau itu, ya. Sehingga untuk kenang-kenangan mereka, maka jabatan-jabatan di dalam daratan masih mengikuti jabatan ketika mereka itu melaut. Itu kayaknya seperti itu, belum ada yang mendokumentasikan, ya. Itu penuh petualangan. Betul. Ya, kemudian di masa modern ini antropologi maritim juga mencakup atau mengembangkan diri
dengan topik-topik yang semakin luas, ya, termasuk juga globalisasi, kemudian environmental change, ya, perubahan-perubahan lingkungan, perubahan climate, ya. Kemudian juga mengkaji bagaimana impact dari perkembangan teknologi itu terhadap masyarakat maritim. Nah, sehingga memang kecenderungannya antropologi yang dulu itu mengkaji masyarakat-masyarakat tradisional, primitif, gitu, yang aneh-aneh, yang unik-unik. Nah, sekarang ini mereka sudah mengembangkan diri, termasuk juga tema-tema yang sangat modern, ya, masuk globalisasi, perubahan iklim dan sebagainya, terhadap bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, apa itu, termasuk masyarakat pantai. Nah, misalnya ini contohnya yang ditulis oleh Richard Johannes, ya. The Sea is Our Garden, Marine Policy and Ethnobotany in the Solomon Island. Solomon Island itu ada di tengah-tengah Pasifik sana. Jadi pulau sebagai taman kita, jadi laut sebagai taman kita, kebijakan kelautan dan etnobotani di pulau-pulau Solomon. Nah, menarik, ya. Jadi ini memadukan antara antiquarianism, budaya maritim, dengan persoalan-persoalan modern yang sekarang ini baru muncul. Nah, selanjutnya adalah metode etnografi di dalam research maritim. Yang pertama tadi sudah saya singgung sebagai partisipan observation atau observasi partisipasi tadi, ya. Ya, di mana biasanya para antropolog atau ilmuwan sosial biasanya itu melibatkan diri mereka di dalam masyarakat maritim, ya. Kemudian juga melibatkan diri dalam kehidupan, dengan mereka bekerja sama dengan mereka, misalnya dengan para nelayan, dengan pelaut, ataupun dengan suku-suku laut. Nah, mereka melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan harian mereka, upacara-upacara tradisional mereka, kemudian interaksi sosialnya, kemudian juga ya pokoknya seluruh kegiatan-kegiatan mereka ikuti, ya, dalam rangka untuk mengumpulkan data primer, ya, kalau mereka. Sumber primernya bagi antropolog biasanya adalah dengan cara melakukan pengamatan langsung. Nah, ini berbeda memang dengan sejarah, ya. Jadi sumber primernya ya biasanya berupa tidak hanya pengamatan sendiri, tetapi yang penting adalah kesaksian pertama. Jadi kesaksian pertama. Jadi meskipun kita tidak mengamati sendiri, tetapi kita bisa membaca kesaksian pertama dari seseorang yang melihat fakta, melihat kejadian. Nah, itu kalau peristiwanya udah 100 tahun yang lalu, berarti ya kesaksian langsung, kesaksian pertama itu bisa dilihat dari sumber-sumber arsip, ya, atau dokumen tertulis, atau mungkin catatan harian, atau memoir, atau mungkin juga koran-koran yang melakukan liputan langsung terhadap peristiwa itu, laporan para pejabat, ya, mengenai satu kejadian. Ya, karena kita tidak bisa melihat langsung atau
observasi partisipasi 100 tahun yang lalu kejadiannya. Nah, kita nggak bisa. Ya kadang-kadang ada orang yang memanggil arwah yang hidup 100 tahun yang lalu. Ya, tetapi kan siapa bisa meyakinkan bahwa yang datang itu arwah yang betul-betul menyaksikan 100 tahun yang lalu. Ya, ya, jangan-jangan kita dikibuli oleh oleh roh halus itu. Jadi nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Nah, jadi memang beda ya sumber primernya antara antropologi dengan sejarah. Tapi mungkin kalau itu sejarah kontemporer barangkali masih bisa. Kemudian interview dan oral history-nya. Jadi kalau interview itu kita melakukan wawancara dengan interviewee ya, atau pihak yang kita wawancarai, baik itu tokoh ataupun masyarakat biasa, biasanya dengan pertimbangan representasi atau perwakilan. Dan oral historis itu adalah tradisi lisan, tradisi tutur yang berkembang di dalam masyarakat, berupa folklore, berupa cerita rakyat, mungkin juga barangkali ada gosip-gosip yang dilanggengkan ya, sehingga menjadi cerita yang diyakini kebenarannya. Ya. Nah itu oral historis. Ya. Nah, ini juga bisa menjadi kemudian oral historis itu juga didokumentasikan. Ya. Karena meskipun oral history itu kebenarannya belum tentu 100% bisa dipercaya, tetapi setidak-tidaknya bisa memberikan indikasi-indikasi mengenai kejadian-kejadian masa lampau yang diceritakan di dalam ikan itu. Nah, di metode etnografi itu merupakan metode penelitian di dalam antropologi dan juga ilmu sosial yang ada in-depth study of the life. Jadi studi yang mendalam mengenai kehidupan dari masyarakat yang kita teliti. Baik di dalam aspek budayanya, aspek interaksi sosialnya, yang semuanya bisa kita amati dan kita bisa berpartisipasi ya, sehingga harapannya kita bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, ini adalah beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masyarakat maritim ya, baik itu fishing, ya, yaitu bernelayan ya, mencari ikan, kemudian gathering ini mengumpulkan, misalnya mengumpulkan rumput laut dan sebagainya, rumput laut dan berbagai sumber hayati lautan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, kemudian hunting terhadap marine mammals, ya. Perburuan terhadap mamalia laut ya, seperti anjing laut ataupun
paus, itu ada pada masyarakat La Malera ya, yang sangat legend sekali. Kemudian masyarakat pantai kadang-kadang juga bertani ya, ketika ada areal di dekat pantai itu yang mungkin bisa ditanami untuk memperoleh tambahan income dalam hal makanan. Ya, mungkin ketika terjadi paceklik ikan, ya, mereka bisa sambil bertani juga. Nah, dulu ketika becak itu masih ada, masyarakat nelayan di Jawa Tengah kalau pas musim paceklik itu menjadi tukang becak. Nah, sekarang becaknya sudah nggak boleh lagi ya. Jadi mereka kehilangan mata pencarian juga untuk sambilan. Nah, ini merupakan penjelasan tadi fishing and seafaring tradition ya, tradisi untuk mencari ikan dan berlayar. Nah, ini menjadi salah satu atau salah dua dari bagian dari budaya maritim yang sudah berlangsung selama ribuan tahun, dan mereka sudah mengembangkan berbagai macam teknik ya, baik untuk mencari ikan maupun untuk berlayar, baik itu kapalnya, kemudian alat-alatnya, kemudian bagaimana cara menavigasi kapal yang mereka miliki. Nah, ini kehidupan sekarang dari masyarakat pantai dan mata pencarian mereka. Kalau fishing ya, mencari ikan ini masih ada ya, masyarakat nelayan. Kemudian agriculture ya juga masih ada kalau mereka bisa mengakses lahan, karena sekarang ini lahan di sekitar pantai itu juga sudah dikuasai oleh pemilik modal, sehingga mungkin belum tentu para nelayan bisa menjadi petani kecuali hanya buruh tani ya. Mungkin sambian mereka sekarang menjadi buruh, entah buruh tani atau buruh untuk membuat garam dan sebagainya. Kemudian tourism untuk masyarakat apa itu marine tourism ya, wisata bahari. Meskipun di dalam kasus Bali ini wisata bahari itu juga sudah dikuasai oleh para pemilik modal. Pantai-pantai di kota-kota yang terkenal itu sudah dikapleng-kapleng, sudah ditutup untuk menjadi cottage, menjadi hotel dan sebagainya, sehingga para nelayan pun juga sudah tidak punya akses ke sana, sudah ditutup. Nah, paling-paling ya dia menjadi buruh ya, menjadi buruh atau tenaga harian ya barangkali ya, untuk mengabdi diri kepada kepentingan modal. Jadi di Bali kecenderungan itu ada, termasuk juga pantai-pantai yang tadinya itu untuk memproduksi garam tradisional yang namanya garam palung, itu juga semakin lama sudah semakin dikuasai oleh para pemilik modal. Kalaupun garam palung itu ada yang dilestarikan, itu juga bagian dari atraksi wisata yang dimiliki oleh para pemilik modal. Nah, ini persoalan yang saya kira sangat besar. Kemudian ada shipping and trade. Nah, ini saya kira sekarang juga sudah berkembang secara masif, pelayaran dan perdagangan bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga pelayaran dan perdagangan maritim yang lintas pulau ataupun juga lintas negara. Kemudian juga di era yang modern ini perdagangan maritim itu juga menghasilkan jejaring konektivitas di dalam bisnis yang sebetulnya di dalam sejarah kita juga sudah bisa melihat bagaimana perdagangan maritim itu pada akhirnya juga membentuk jejaring ya.
sehingga pola-polanya menjadi jelas dan terinstitusionalisasi. Misalnya di daratan kita mengenal dulu ada Silk Road atau jalur sutra yang diperdagangkan, ada silk, sutra, kemudian rempah juga diperdagangkan di sana, dan porselin dan rempah yang diperdagangkan di sana, nah itu diambil dari Nusantara, kemudian dibawa ke Cina atau lewat India, kemudian sampai diperdagangkan di pedalaman. Sehingga di pos-pos perdagangan di jalur sutra di Asia Tengah itu juga ada semacam pusat-pusat penjualan rempah juga yang berasal dari Indonesia. Kemudian ada spice trade atau spice route, jalur rempah yang kalau kita bicara jalur rempah tentu saja ini kaitannya dengan Nusantara. Tapi sekarang RRC itu berusaha untuk menghapus ketenaran jalur rempah ya, dengan mempopulerkan yang namanya Maritime Silk Route atau jalur sutra maritim. Padahal seharusnya itu jalur rempah. Mengapa? Karena di dalam jalur rempah yang lewat laut itu yang menjadi komoditi utama yang dicari. Jadi the most wanted commodity itu adalah rempah. Sedangkan sutra itu hanya sebagai alat tukar. Sebagaimana halnya kain tekstil dari India yang waktu itu pernah dimonopoli oleh VOC, itu adalah sebagai alat tukar untuk memperoleh rempah. Nah, tetapi karena RRC ini punya program yang masif, yang namanya Belt and Road Initiative, ya, dengan cara membantu meminjami miliaran dolar ya kepada banyak negara di Asia dan Afrika. Ya. Akhirnya nama Maritime Silk Route itu lebih berkibar ya, daripada Spice Route. Artinya di sini simbol memori kolektif kita sudah direbut oleh RRC. Seharusnya Spice Route, kalau Spice Route berarti Nusantara. Nah, sekarang yang lebih terkenal itu karena mereka punya uang, namanya menjadi Maritime Silk Route. Ya, kalau kita bicara Silk Route berarti Cina, bukan lagi Nusantara. Karena penghasil silk itu ya terkenalnya Cina. Nah, ini adalah kontestasi di dalam memperebutkan reputasi sejarah. Ini kayaknya kita mau diambil oleh RRC. Ini sangat memprihatinkan. Nah, kemudian hal yang penting sampai sekarang juga ritual and symbolic aspek dari kehidupan maritim ini juga masih ada, meskipun juga sedang menghadapi tantangan modernisasi ya. Baik itu berupa ritual-ritual untuk pelayaran, kemudian ada folklore maritim, kemudian identitas budaya, ada representasi simbolik ya, di dalam budaya maritim. Nah, ini ya sedang di dalam ancaman ya, kalau negara-negara tidak segera mengambil tindakan-tindakan untuk melakukan preservasi ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Korea tadi itu. Dia membuat semacam festival budaya pulau di Pulau Jeju gitu, yang merupakan pusat turisme maritim di Korea Selatan. Nah, kita kayaknya masih ketinggalan ya. Jadi anggarannya banyak digunakan untuk kampanye politik ini. Yang triliunan rupiah. Itu kalau untuk bikin festival budaya maritim, itu
biasa. Dari 3 juta katanya. Aduh, kita sebulan 3 juta aja kadang-kadang. Ya itulah Indonesia. Nah, kemudian isu-isu modern yang menarik juga di dalam kajian antropologi maritim ya, mungkin ada studi gender ya, bagaimana gender ini kita kaji juga di dalam masyarakat maritim atau budaya maritim ya. Misalnya mengenai bagaimana peran perempuan ya di dalam masyarakat nelayan, karena yang mencari ikan di laut itu laki-laki ya, bagaimana perempuan punya peran ya di dalam rangka untuk membangun ekonomi ya. Apakah kemudian dia bertindak untuk mengolah ikannya, kemudian menjual ikannya dan sebagainya, atau sebaliknya juga bagaimana peran laki-laki ya, di dalam masyarakat nelayan ya, masyarakat maritim, atau sebaliknya juga ada masyarakat yang sebetulnya menunjukkan adanya kolaborasi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga family and community ties, bagaimana hubungan kekeluargaan, hubungan kemasyarakatan ya, di dalam masyarakat maritim, bagaimana peran dari hubungan antara laki-laki perempuan, hubungan antara orang tua dengan anak dan sebagainya ya, dalam konteks kehidupan mereka sebagai masyarakat maritim. Nah, ini tentu menjadi satu informasi mengenai tradisi ya, apakah ini kalau memang masih kompatibel ya dengan dunia modern, mungkin pemerintah perlu melakukan preservasi ya. Tapi kalau enggak ya mungkin perlu ada kebijakan tertentu. Jadi keluarga ini sangat penting, karena kenapa Indonesia ini tidak mudah bubar sebagaimana halnya mantan Uni Soviet ya, ataupun negara-negara Eropa Timur, itu karena institusi keluarga itu masih cukup kuat ya, di dalam menghadapi perubahan dan gejolak karena revolusi ataupun pergolakan politik ya. Akhirnya kembali kepada keluarga ya. Ada anak, ibu, orang bapak, kemudian pakde, bodi, pakle ya. Kadang-kadang pada ikut nepeng gitu dalam suasana yang penuh dengan gejolak ya. Jadi keluarga menjadi safety net ya, jaring pengaman di dalam pergolakan politik, sehingga ketika Uni Soviet bubar ya, negara-negara Balkan bubar, Indonesia masih tetap tegar ya, masih menteles kalau bahasa Jawanya, nggak bubar-bubar. Ya kita nggak mengharapkan bubar, tapi memang keluarga sebagai safety net sangat penting ya, di dalam ketahanan nasional gitu. Karena kalau keluarga itu nggak menjadi tempat mencari perlindungan yang terakhir ya, perlindungannya hanya diberikan oleh negara, ketika negara itu sudah ngurusi diri sendiri aja sudah susah. Akhirnya revolusi untuk menjatuhkan negara itu bisa lebih gawat. Kalau di Indonesia kan ketika negara itu ingkar janji, anak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi ketika negara ini abe, fakir miskin dan anak terlantar dibiarkan, itu akhirnya kembalinya ke keluarga gitu. Nah,
fakir miskin dan anak telantar dipelihara agar tetap miskin. Nah, kalau misalnya keluarga tidak bisa menjadi safety net, maka akhirnya ketika negara ini ingkar janji, ya mungkin rakyat akan mudah marah, ya, mudah memutuskan, wah kalau ini negara ini tidak ada gunanya, ini bubarkan saja. Tapi karena ada keluarga, ya beruntunglah anggota DPR ini tidak dipaksa untuk turun karena masih dipelihara oleh keluarga, ya termasuk misalnya orang tua yang nggak punya pensiunan, mau bekerja juga sudah renta. Nah, mestinya negara yang turun tangan gitu. Tapi karena negara sudah sibuk mengurusi diri sendiri, akhirnya ya kembali ke keluarganya. Jadi soalnya negara ini tidak ada manfaatnya. Nah, jadi hanya bayar pajak terus ditingkatkan, ya, tetapi kembalinya kepada rakyat masih dirasakan kurang. Ini memang PR besar ini terutama bagi para generasi muda. Nah, tadi salah satu fenomena yang menarik adalah bahwa antropologi maritim tidak hanya berkutat kepada masyarakat yang primitif, ya, masyarakat yang kuno, tetapi sudah mengakomodir gejala-gejala modernitas, ya, termasuk globalisasi, perubahan iklim, mungkin juga krisis energi, krisis air, atau mungkin juga ancaman perang nuklir misalnya. Nah, oleh sebab itu impact dari globalisasi ini juga menjadi tema yang menarik, ya, di dalam kajian antropologi maritim. Nah, misalnya dengan adanya peningkatan perdagangan dan turisme, ini tentu saja juga akan berpengaruh kepada masyarakat maritim yang terutama masih tradisional. Kemudian kemajuan teknologi, ya, teknologi digital, artificial intelligence, juga akan mempengaruhi di bidang teknologi perikanan, transportasi, perkapalan, kemudian komunikasi, lalu juga tentu berpengaruh kepada corak budaya mereka yang mungkin makin lama makin mengalami perubahan karena intervensi teknologi yang saya kira tidak bisa dibendung, sehingga upaya-upaya untuk mempreservasi masyarakat tradisional dari intervensi teknologi saya kira perlu pemikiran-pemikiran tertentu bagaimana agar mereka tetap bisa mengakses teknologi tetapi tanpa kehilangan identitas sebagai masyarakat maritim yang tentu punya local wisdom yang perlu dipelihara, ya, dalam menghadapi globalisasi. Kemudian cultural exchange, ya, pertukaran budaya dengan budaya global yang cenderung untuk melakukan homogenisasi, ya, penyeragaman budaya, ya, baik dalam cara berpikir, dalam perilaku, ataupun juga budaya material, ya. Kan makin lama kita ini makin seragam di seluruh dunia, sehingga kita akan kehilangan identitas dan karakteristik. Ini tentu akan menjadi bahan pemikiran yang menarik, bagaimana agar meskipun kita tidak bisa menghindari cultural exchange, tidak bisa menghindarkan diri dari globalisasi, tetapi kita masih tetap bisa mempertahankan local wisdom yang masih bermanfaat, ya, di dalam rangka untuk menghadapi globalisasi, ya, sebagai penanda dari identitas kita. Nah, demikian juga
tantangan-tantangan lingkungan hidup ini tentu juga menjadi kajian yang menarik, bagaimana dampak dari globalisasi yang berupa polusi, overfishing, kemudian perubahan iklim, yang semuanya ini tentu saja akan berpengaruh kepada mata pencaharian hidup dari masyarakat maritim. Nah, ini juga sebenarnya perlu kajian sehingga kita tidak gagap nanti ya ketika menghadapi perubahan lingkungan hidup ini dalam konteks globalisasi. Kita bisa menyiapkan dengan baik kebijakan-kebijakan ya, agar masyarakat maritim masih tetap eksis dan bisa bertahan, berkembang, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini beberapa contoh dari maritime environmental challenges, ya, tantangan-tantangan lingkungan maritim, ya, baik itu tadi climate change, ya. Kalau ada pemanasan global, tentu air laut akan naik dan mungkin ada pulau-pulau kecil yang akan tenggelam, atau kalau pulau itu dihuni berarti ya kebudayaan mereka ikut tenggelam, dan tentu manusianya harus dipindah, ya, harus diatasi. Ya. Nah, ini juga menjadi konsen global sangat penting ya, mengenai pemanasan global ini. Kemudian soal overfishing, ini bagaimana negara harus mengeluarkan kebijakan untuk sustainable ya dari marine resources supaya tidak kehabisan ikan. Ini yang mengalami overfishing ini Laut Jawa biasanya, sehingga banyak nelayan-nelayan dari Pantura Jawa yang biasanya mereka melaut itu sampai ke Natuna, sampai ke... Nah, ini tantangan-tantangan dari lingkungan maritim, baik climate change, kemudian overfishing, pollution. Ini sampai sekarang kita juga belum bisa memanage sampah. Sudah merdeka 80 tahun ya. Memanage barang mati aja nggak bisa, apalagi memanage manusianya penuh dengan problem. Ya, sebenarnya kalau kita mau belajar dari negara maju seperti Jepang itu aja udah selesai. Bagaimana cara mulai dari rumah tangga, memilah sampah, kemudian jadwal mereka membuang sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian mobil atau truk pemerintah mengambilnya dan sebagainya, kemudian langsung diolah. Nah, ini seperti itu ya, di mana-mana kita belum bisa menyelesaikan, ya. Apalagi menyelesaikan persoalan barang hidup ya, atau manusia, ya, sehingga akhirnya makin lama makin kesini hutangnya makin tambah, itu indikatornya. Padahal Belanda dulu selama memanage Indonesia itu tidak pernah defisit, kecuali hanya dalam waktu singkat selama perang Diponegoro. Perang Diponegoro bagian akhir. Nah, setelah perang selesai, Van den Bosch melaksanakan program tanam paksa, defisit sudah hilang dan bahkan surplus yang luar biasa. Nah, sementara kita setelah merdeka itu tidak pernah sekalipun surplus. Jadi nambah utang terus. Ya. Sampai kapan? Ini harus menjadi warning ya, apalagi ini biaya politik makin lama makin tinggi. Sehingga hal-hal yang sebetulnya bisa digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, ya, digunakan untuk kepentingan kampanye politik. Ya, itu harus ada perubahan sistem politik kita. Kemudian habitat loss, ya,
Jadi dengan adanya persoalan-persoalan tadi, ya, akhirnya kita kehilangan habitat tertentu, entah itu mungkin biota laut, termasuk terumbu karang, mungkin juga kalau ada pulau yang tenggelam berarti ya kita kehilangan situs budaya dan sebagainya. Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini sudah mulai dipikir, ya, mulai diteliti, sehingga kita tidak kaget ketika terjadi perubahan. Nah, sehingga barangkali penelitian bagaimana kita memanage sumber daya maritim itu secara sustainable itu menjadi sangat penting supaya kita tidak kehilangan budaya maritim, kita tidak kehilangan jati diri atau identitas bersama, ya, shared identities ataupun shared heritage, warisan bersama, ya. Maka memang perlu manajemen sumber daya laut yang berkelanjutan, baik itu mulai dari policy dan regulasi yang futuristik, kemudian juga bagaimana itu melibatkan komunitas, ya, komunitas lokal untuk berpartisipasi di dalam preservasi budaya mereka, kemudian juga pendekatan yang berbasis ekosistem dan inovasi teknologi yang mendukung bagi upaya-upaya manajemen yang sustain, ya, yang bisa berkelanjutan. Karena Indonesia memiliki cultural resources yang luar biasa, yang suatu saat ini akan menjadi suatu barang langka yang akan dilihat, ya, untuk menjadi objek wisata, ya, karena tiada duanya di dunia kalau kita bisa mempreservasi, ya. Tapi kalau kita tidak bisa mempreservasi, ya, akhirnya hilang, ya. Kita nggak punya kebanggaan lagi, ya. Nah, kemudian the future of maritime anthropology, ya. Masa depan antropologi maritim ini saya kira ya cukup menjanjikan, apalagi sekarang antropologi maritim pun juga belum banyak yang mendalami, ya. Apalagi nanti dengan dukungan teknologi, ya, penelitiannya bisa lebih baik, ya. Nah, kemudian interdisciplinary collaboration, ya, kerjasama antar disiplin, ya, antara sejarah maritim, ya, sejarah antropologi maritim, kemudian juga ahli biota laut, ya, kemudian ilmuwan yang ahli tentang climate, ya, dan policy maker. Jadi sangat penting dalam rangka untuk pengembangan antropologi maritim ataupun sejarah maritim di masa yang akan datang, ya. Dan akhirnya di dalam konteks antropologi maritim ini interkoneksi global sangat penting, ya. Jadi kerjasama penelitian untuk antropologi maritim ini, kalau kita merencanakan proyek, ya, mungkin bisa bekerja sama dengan pakar-pakar dari luar negeri, ya. Nah, sebetulnya itu ada entah annual atau beberapa tahun sekali itu ada semacam simposium, ya, mengenai budaya pulau, ya, yang sponsornya dari Korea Selatan. Beberapa waktu yang lalu diselenggarakan di Italia. Nah, cuma ya karena kita nggak punya penelitian, ya, mengenai budaya itu, jadi ya nggak berani untuk mengajukan paper. Jadi biasanya mereka mengajukan paper hasil penelitian. Nah, sebetulnya
seandainya ada proyek penelitian mengenai island cultures tadi itu ya, itu sangat sangat menarik ya. Nah, untuk penelitian yang akan datang, kemudian juga pemikiran mengenai solusi yang berkelanjutan, kerjasama antar disiplin, ini menjadi sangat penting. Nah, oleh sebab itu ini meskipun dari prodi sejarah, ya, tapi kita belajar antropologi maritim, tidak ada salahnya, apalagi bidang ini belum banyak yang meminati. Kita bisa mengembangkan sebetulnya. Oke.